Salam alihim bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah tema. Sebelumnya saya akan membalas pertanyaan dari Pak Andi ya. Dia nanya begini sih. Pak Pendeta HTD, di samping jadi pendeta, apakah Pak HTD itu melakukan pekerjaan bisnis begitu? Oh iya Pak. Sesuai bidang kami adalah konstruksi Pak ya. Kebetulan saya sedang ada proyek pembangunan gedung on progress ya. Lumayan gede gedungnya Pak. 68 meter kali 84 meter itu lumayan gede ya Pak ya. Saudara-saudara yang bergerak di dalam bisnis pembangunan struktur ya, silakan hubungi saya sedang ada proyek on progress ya. Mungkin bisa saling berjoin ya untuk itu ya. Itu Pak Andi saya sudah jawab ya. Baik, kita akan masuk di dalam temanya begini. Motivasi ikut Yesus, saudara-saudara. Orang Kristen itu harus ikut Yesus, nyembah Yesus, itu baru Kristen. Saudara-saudara yang masih nyembah Bapa, nggak usah dengerin ini ya. Anda bukan orang Kristen. Penyembah Bapa itu bukan orang Kristen, meskipun kamu comot-comot Yesus. Yesus jadi juru selamat kamu, ya selamat kami. Lalu, tapi kami masih nyembah Bapa. Kami juga orang Kristen, enggak. Penyembah Bapa bukan orang Kristen, ya. Oke. Apa motivasi orang ikut Yesus? Nomor 1, makan ya. Ini kita yang tertulis di Alkitab ya. Kalau ngarang sih banyak ya tuh. Motivasi ikut Yesus itu begini-begini, itu kan ngarang yang tertulis di Alkitab ya. Karena seseorang itu ikut Yesus karena urusan makan. Makan ini banyak ya. Rezeki makan, urusan berkat dan lain sebagainya ya. Makanya orang Kristen kan kalau ketemu Tuhan berkati gitu. Wah, aku mau dong orang Kristen ngomongnya berkat melulu ya. Yohanes 6 ayat 26. Yesus ini ceritanya dicari banyak orang. Yesus, engkau dicari banyak orang. Lalu Yesus ngomong apa? Ya, mereka mencari saya bukan karena apa-apa. Kan kemarin dia makan 5.000 orang itu, yang Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Ya. Jadi di sini Yesus menjelaskan bahwa mereka mencari aku karena udah makan, urusan perut ya. Saudara, banyak orang Kristen ikut Yesus karena urusan perut. Termasuk begitu getol membela gereja, saya sebutlah. Membela gereja karena urusan perut. Ayo. Anda sudah tahu bahwa Allah itu esa Yesus Kristus. Sudah tahu. Tapi kenapa Anda tetap di gereja yang menolak Yesus satu-satunya Allah? Kenapa? Urusan perut, Pak. Kalau kami keluar dari sinode itu, gimana kami nanti makan? Nggak tahu nih, HTD ini ya. Nih, kalau Anda nggak tahu caranya nih, HTD ini ya. Kami nggak bisa, Pak, meninggalkan gereja itu, sinode itu, walaupun kami tahu, Pak. Kami sudah tahu bahwa Yesus itu satu-satunya Allah. Kami tahu, Pak. Tapi di tempat kami Allahnya masih 3 pribadi, Pak. 3 hakikat, 3 manifestasi. Kami tahu, Pak. Terus kenapa kamu masih terus begitu? Demi perut, Pak. Karena kami ikut Yesus itu urusan makan, Pak. Nomor 1 ya. Nomor 2. Yohanes 10 ayat 41. Banyak orang datang karena tanda-tanda mujizat ya. Mujizat, kesembuhan, lalu orang itu nyari Yesus. Lah, ini dimanfaatkan oleh tukang sihir jalanan. Ingat, tukang sihir jalanan ini nyembah Yesus enggak? Enggak, Allahnya siapa? Bapa. Tapi dia comot-comot nama Yesus, lalu dia menyembuhkan. Itu kesembuhan dari Yesus apa dari iblis? Dari iblis. Kalau dia percaya Yesus, cara penyembuhannya nggak kayak gitu, pamer di jalan, nggak ada itu. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Allah tidak pernah ada pamer-pamer kesembuhan di jalanan. Ya, cek saja ya, pastor jalanan, ya, tukang sihir mesmerism yang disembah Bapa apa Yesus? Double, Pak. Bapa dalam nama Yesus kan sudah saya bilang, ya. Dia tidak menjadikan Yesus satu-satunya Allah. Jadi mujizatnya dari mana? Dari iblis. Pasti dari iblis.
Kalau dia penyembah Yesus, maka dia tidak akan melakukan itu. Hatinya akan ngerti, ini tidak boleh yang seperti ini. Ayo, para penyembuh jalanan, ya lalu ada orang mencari, karena ada orang yang kekristenan yang ingin cari mujizat. Ya, Yesus berkata apa? Di dalam Lukas berapa ya? Lukas 10 ayat 20 ya. Mujizat itu nggak penting ya. Yesus bilang apa? Yang penting namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, usir setan, segala tanda mujizat itu include kepada orang yang mencari kebenarannya. Oke, jadi yang kedua mujizat. Ini dipakai oleh pendeta-pendeta. Hayo, pendeta-pendeta yang sering disebut kesembuhan ilahi, kebaktian kesembuhan ilahi. Sekarang marah bara, ayo roboh, ayo sembuh. Gitu. Ya, motivasinya apa? Karena ingin melihat kesembuhan. Saya ingin ngasih tahu di luar Kristen, nggak usah nyebut Yesus, lebih hebat. Ya, jadi kalau yang begitu apa-apa, udah pasti itu bukan dari Allah ya. Ya, meskipun Anda bungkus kayak apa saja, kalau Anda penyembah Yesus, Anda akan ngerti yang kayak begini bukan dari Allah. Anda yang pencari kesembuhan, yang penting aku sembuh Pak, gini ya. Ya, Yesus itu memang penyembuh, tetapi bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Karena Yesus banyak melakukan mujizat kesembuhan. Nah, tarik benang merahnya. Ya, kesembuhan dalam Yesus itu harus percaya. Tapi ingat, Petrus pun bisa menyembuhkan orang sakit. Paulus juga ingat, Petrus itu nyembah Yesus, percaya Yesus. Ya, lah Anda yang Petrus yang sampai apa itu bayangannya saja bisa menyembuhkan saking banyaknya orang, itu tidak di skenario loh ya, tidak dibikin skenario drama ya. Terus apalagi sapu tangannya Paulus juga bisa menyembuhkan orang sakit ya. Saking banyaknya orang cuman begitu ya dilakukannya. Tapi Paulus maupun Petrus benar-benar percaya Yesus, jadi nggak pamer, enggak. Ya, yang jadi masalah ya apa itu pastor jalanan yang pamer, bahkan sakitnya pun tipuan katanya. Udah ada yang mengungkap ya. Ini kan jari dijepit pakai apa itu yang itu ternyata angkanya tinggi. Sebenarnya dia nggak sakit. Nah, itu kata dia. Ada yang ini pastor nipu katanya. Pura-pura sakit COVID biar didoakan, biar dapat donasi. Kalau itu benar saudara ya. Karena dia nggak bisa tipu, karena dia dijepit tangannya begini. Apa itu istilahnya respirasi atau apa itu? Nggak tahu lah. Oksigen dalam darah ya. Itu bagus 98. Ya, itu kan orang nggak sakit sama sekali, tapi terus dia berpura-pura dikasih selang. Ya, ada channel yang mengupas itu. Waduh, kalau sampai itu tempatmu di liang kubur paling dalam. Pastor, kalau kamu melakukan ini benar, kalau orang itu membongkar tipuanmu dan ternyata benar, karena kamu pun tidak bisa itu ya, tidak bisa menipu juga ya loh. Dan akhirnya kalau sampai terbongkar tempatmu di liang kubur paling dalam, artinya semua itu tipuan semua ya. Berarti benar dong Pak, hipnotis benar ya. Orang banyak mencari motivasi cari Yesus atau percaya Yesus karena mujizat ya. Mujizat tuh banyak ya segala macam mujizat ya. Nah, yang benar apa Pak? Ini yang ketiga, yang benar ini ya, yang benar adalah demi keselamatan. Dicontohkan salah satunya Nikodemus. Nikodemus itu orang top markotop, ahli kitab ya, ahli Taurat, ahli ya orang Yahudi lah ya, pemimpin Yahudi, Sanhedrinnya Yahudi. Dia sengaja datang malam-malam. Ini kan memang dia ingin cari apa coba? Cari selamat. Ya. Dialog dengan Yesus, nanti endingnya ketika Yesus mati di dalam kitab Yohanes, waktu menurunkan mayat Yesus itu Nikodemus merempah-rempahin jasad Yesus ya. Dia membeli apa itu 50 kati minyak minyak untuk rempah-rempah itu ya, dan segala macam rempah-rempahnya. Jadi Nikodemus ini akhirnya jadi orang yang percaya ya. Dia mencari Yesus, percaya Yesus untuk supaya apa? Supaya selamat. Ini yang benar ya. Ya, ini baru yang benar. Selamat itu apa sih tandanya? Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Makanya Yesus bilang, Mos Nikodemus, ya pasti bukan gitu ngomongnya. Nikodemus kan guru
guru Nikodemus gitu ya. Mungkin Yesus ngomongnya gitu. Engkau harus lahir kembali dari air dan roh. Aku kan udah tua, masa harus masuk ke, kan terus dialognya ya di dalam Yohanes pasal 3 ya. Di ayat 5 kan harus lahir kembali dari air dan roh. Baru kamu bisa masuk surga. Syarat masuk surga, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Berarti kalau seseorang lahir dari air dan roh, dibaptis dengan air dan baptis Roh Kudus, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Maka baptisan itu penting. Khusus bagi orang-orang yang diberi kesempatan baptis. Ya kalau kamu sudah stroke terus baru ini ya tidak. Saya sering membaptis orang-orang yang secara fisik tidak bisa dicemplungin ke air ya. Kami baptis tapi ya kami ngomong bapak-bapak tidak kami cemplungin ke air, lalu baptis dalam nama Yesus Kristus ya. Boleh ya, keadaan khusus itu boleh ya, gitu ya. Jadi orang yang motivasi ketiga adalah cari selamat. Saudara-saudara, hanya di kekristenan yang Allahnya bisa jamin selamat 100%. Asal namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Cara paling mudah adalah baptis dulu. Baptis dulu, namamu tertulis. Itu ayat Alkitab ya, Yohanes 3 ayat 5 ya. Ya, kalau kamu tidak dibaptis dulu, kamu tidak akan selamat. Apa tadi saya bilang? Selama kalian diberi kesempatan untuk baptis. Jangan bilang terus, itu yang duduk ya, yang di sebelah kanan Yesus disalib itu nggak usah dibaptis. Itu namanya anak TK di tempat kami ya. Anak TK nggak naik sekolah. Kan saya sudah bilang, kalau Anda punya kesempatan hidup normal nih, normal, sehat, punya kesempatan untuk dibaptis, ikutlah baptis ya. Ya, kami membuka baptisan ini di era Covid sini ya, cuman di daerah sini ya, daerah Sentul, Bogor ya. Soalnya kolam renangnya ada yang buka. Saya pastikan kolam renang buka. Anda yang dari Depok, dari itu hubungin ya. Ya, antara hari Sabtu atau Minggu atau hari apa saja, kan aku tinggalnya di nggak jauh dari sini ya, dari kolam renang. Saya nggak jauh dari kolam renang ya saudara. Jadi itulah 3 motivasi ya. Motivasi yang pertama, cari makan, yang sering disebut apa itu gereja yang apa itu yang gereja berkat lah ya, gereja prosperity gospel, gereja kesejahteraan ya. Kemudian yang kedua, cari mujizat ya. Ini saatnya beraksi ya, penipuan beraksi, penyembuhan jalanan, penyembuh jalanan. Aksi tipu-tipu penyembuh jalanan ya. Kemudian yang ketiga yang benar adalah cari Yesus, percaya Yesus supaya selamat. Karena hanya Yesus satu-satunya yang bisa menjamin selamat. Yang punya surga kan Yesus, bukan Bapa, bukan. Bapa nggak ada di surga ya. Ya, satu-satunya yang bisa menjamin selamat adalah Yesus. Juru selamat adalah Yesus. Makanya juru selamat harus Allah. Nggak bisa juru selamat cuman putra, lalu yang jadi Allah Bapa, nggak bisa ya. Cek gereja Anda masing-masing. Yang masih penyembah Bapa itu bukan Kristen ya Pak. Ini sudah zaman modern. Ayo cek ya. Ya, tujuanmu jadi Kristen, percaya Yesus untuk apa? Kalau hanya sekedar biar kami beribadah kusuk Pak, Anda ketipu itu. Ketipu ya, biar kaya Pak, biar apa, dapat berkat itu ketipu, biar sembuh Pak ketipu. Untuk kaya, untuk sembuh tidak harus jadi orang Kristen. Di luar Kristen banyak ya, bahkan iblis berjanji sembah aku nanti kaya ya. Sana ke Gunung Kawi kaya loh kamu loh ya, atau ke Gunung Kemusuk ya loh, di mana saja ya. Tapi tidak selamat. Tapi kalau mau cari selamat, percaya Yesus, itu baru benar. Clear ya? Jadi pilihan ada di tangan Anda. Anda mau cari apa? Mau motivasi Anda jadi Kristen mau apa? Ya. Sekarang tobat sekarang ya. Dimulai dari pendetanya. Anda yang masih memberitakan Allah tidak esa, ayo tobat ya. Saya menghimbau kepada siapa saja, kolega-kolega saya, teman-teman saya pendeta, Romo Diso, Romo Kuto ya. Anda yang tidak memberitakan Yesus satu-satunya Allah, ayo tobat ya, daripada nanti tempatmu di liang kubur paling dalam ya. Jemaatmu sekarang pinter, Romo, para pendeta, itu pendeta HTD nanya loh, tunjukkan ada Bapa nggak di surga. Anda tidak bisa menunjukkan, lah kok masih getol tiap hari ngajari nyembah Bapa.
Jawab dulu itu pertanyaan jemaatmu. Pertanyaan jemaatmu banyak dengerin khotbahnya HTD. Tunjukkan ada Bapa nggak di surga? Nggak ada ya, kalau nggak ada tobat dong. Ya, beritakan Allah yang benar, satu-satunya Allah adalah Yesus Kristus. Padat, singkat, dan clear. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, masih tetap dibuka. Yang mau ikut join di dalam bisnis ini sudah bisa berjalan karena kami sudah ke pemerintah ya, sudah ke level bupati, sudah oke ya. Jadi on progress. Ya kita harus semangat ini di era Covid ya, kita mulai bangkit lagi ya. Hanya yang serius ya. Saya ngerti kok yang serius sama yang enggak ya. Yang boleh ikut bisnis sama saya yang serius saja ya. Kita bisa bicara, kita bisa ini ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta MBS. Haleluya, amin.